Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan teks hasil pengamatan. Jadi kali ini kita akan belajar membuat kesimpulan, menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf atau teks. Baik, di sini sudah kita siapkan materinya. Kita mulai dari pengertian kesimpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah kesudahan pendapat dari uraian-uraian sebelumnya, keputusan yang diperoleh dari cara berpikir terhadap suatu hal. Jadi sebelum memutuskan kesimpulan itu pasti ada uraian-uraian yang dijelaskan, kemudian kita memutuskan kesimpulannya atau pendapat akhir dari uraian tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimana cara menentukan atau membuat kesimpulan paragraf atau teks? Jadi nanti akan ada beberapa cara untuk membuat kesimpulan. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Kalimat simpulan biasa ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Jadi itu adalah ciri-ciri atau indikasi, ciri ya, suatu kalimat kesimpulan. Biasanya ada kata-kata yang saya sebutkan tadi. Contoh dalam paragraf, kita baca bersama. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Perhatikan yang bertanda merah ini. Jadi, tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Biasanya di akhir paragraf itu ada kalimat yang jadi, maka dari itu, nah itu berarti bisa langsung kita gunakan itu sebagai kesimpulan. Simpulan paragraf di atas adalah kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, berarti tipe paragraf seperti ini langsung terdapat di akhir. Ada kata-kata jadi, oleh karena itu, maka dari itu, seperti itu ya. Cara yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Jadi menggabungkan kalimat utama. Nah, kalau ada kalimat utama ini kita nanti akan di lain kesempatan akan belajar menentukan kalimat utama ya. Ide pokok, kalimat utama, gagasan utama itu ya. Pada hakikatnya sebenarnya kalimat utama, ide pokok, gagasan utama itu cara menentukan letaknya itu sama anak-anak. Jadi ada di bagian paling atas sendiri atau bagian paling bawah sendiri. Menentukan kalimat utama, ide pokok, gagasan pokok itu ya. Jadi bisa ditentukan berada di awal kalimat, awal paragraf atau di akhir paragraf, itu letaknya. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan atau pemikiran atau suatu hal yang ingin dikemukakan dalam sebuah paragraf. Hal penting apa gitu. Tapi lebih jelasnya nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena itu memang ada materi sendiri. Tapi pada intinya ide pokok itu letaknya di atas sendiri atau di akhir paragraf. Ada dua kemungkinan itu ya. Jadi cara kedua untuk menentukan kalimat kesimpulan itu dapat menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Contohnya, kita baca bersama. Acara Hari Raya Idul Fitri biasanya dirayakan dengan sukacita. Salat Idul Fitri dilaksanakan di lapangan atau di masjid. Setelah Salat Idul Fitri, masyarakat bersilaturahmi untuk bermaaf-maafan.
Sebagian masyarakat berduyun-duyun ke pantai, namun banyak orang yang tidak memperhatikan lingkungan. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah kunjungan masyarakat di pantai. Nah, kita menentukan dulu kalimat utamanya. Ide atau pemikiran apa yang akan dikemukakan di paragraf ini? Hal penting, suatu hal apa yang ingin dikemukakan? Kemungkinannya adalah di atas, sendiri, atau yang di akhir. Nah, kita tentukan di sini adalah kalimat utamanya di kalimat pertama, yakni acara Hari Raya Idul Fitri biasanya dirayakan dengan sukacita. Jadi paragraf ini ingin menyampaikan tentang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya itu dirayakan dengan sukacita. Itu kalimat utamanya. Kemudian kita juga menggabungkan nanti dengan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir. Ini kalimat simpulannya adalah akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah kunjungan masyarakat di pantai. Nah, itu adalah kalimat simpulannya. Lalu kita gabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulannya. Nah, ini bagian terakhir. Simpulan paragraf di atas adalah sukacita perayaan Idul Fitri mengakibatkan sampah tertinggal di pantai setelah kunjungan masyarakat. Tuh ya. Lanjut ya, anak-anak. Cara yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Jadi mencari sebab akibat. Contoh paragrafnya ya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, kita cari akibatnya itu. Akibatnya apa sih sebenarnya yang dibahas dalam paragraf itu? Akibat yang ditimbulkan adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Ini berada di awal kalimat disebutkan penggunaan plastik itu mengakibatkan menjadi masalah lingkungan. Nah, sebabnya apa? Plastik sulit diuraikan. Di sini juga disebutkan di dalam paragraf jika plastik itu sulit diuraikan oleh tanah, butuh ratusan tahun. Itu adalah sebabnya. Nah, dapat kita tulis kalimat simpulannya dengan menuliskan sebab akibat tadi. Seperti ini jadinya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Jadi menggabungkan antara akibat dan sebabnya. Itu cara yang ketiga, anak-anak. Nah, cara yang keempat, jawaban dari ide pokok. Hampir sama dengan cara yang kedua tadi, jadi menentukan ide pokok atau kalimat utamanya dulu. Yang letaknya di awal atau di akhir ya. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Tentukan dulu ide pokoknya. Nah, di sini kita tentukan ide pokoknya itu adalah di atas ya. Dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh ini berada di kalimat utama. Dampak pencemaran. Nah, dari ide pokok tersebut bisa dibuat pertanyaan, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, jadi kita dapat memperoleh kalimat simpulan dengan menjawab soal di atas, yakni dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Nah, itu adalah kalimat simpulan dari jawaban dari ide pokok. Nah, begitulah tadi anak-anak cara-cara untuk menentukan membuat kalimat simpulan. Berikut ini ada 2 paragraf. Nah, ini nanti adalah tugas anak-anak untuk membuat kalimat simpulan berdasarkan paragraf yang ada di sini.
terserah anak-anak nanti menggunakan cara yang mana untuk menentukan paragrafnya. Tadi ada 4 cara ya untuk menentukan kesimpulan. Nah, ini ada 2 paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.